Wah, nah ini setup unboxing kita gitu ya. Nih kamera, set set set. Wah, ini seru sih. Ini seru sih buat konten. Ini seru banget. Cuma ini doang. Iya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini akhirnya kita kedatangan Insta360 Go Ultra dan kita bakal unboxing serta first impression bareng-bareng di sini. Dimana ternyata kotaknya itu kecil banget ya, dan di sini ya dia lumayan unik. Dia menjelaskan banyak fitur-fiturnya lah di kotaknya, cuman dari segi ukuran ini lumayan unik. Mungkin gue harus kasih tahu dulu dan kalian berhak tahu juga kalau barang ini dikirimkan oleh Insta360, tapi gue tidak terikat, gue bebas untuk menyampaikan pendapat gue. Dan di sini balik lagi kita impression dulu aja. Nanti reviewnya akan menyusul dan gue tidak ingin berlama-lama, langsung aja kita sambil unboxing. Cuman ini seru ya, karena kalian bisa lihat juga ya. Gue lihat di ininya, gue jadi inget kalau si Insta360 itu action cam-nya sebenarnya startnya dari yang Go 3S kemarin. Itu dia bisa connect ke Apple Find My. Jadi kalau misalkan kameranya hilang atau jatuh gitu ya, kalau kalian udah connectin ke Apple Find My kalian, dia bisa kalian lihat gitu, kalian track kayak AirPods ataupun ya device-device Apple kalian. Nah, ini adalah kamera yang buat gue sangat ditunggu-tunggu karena akhirnya kita punya pilihan sebuah action cam kecil yang kuat dipakai low light. Karena action cam yang buat low light aja itu udah sebuah gebrakan ya, kayak kedatangannya si S Pro. Ini S Pro yang pertama ya. Ya kayaknya dengan kedatangannya S Pro, dan itu udah bikin pasar action cam tuh mulai berubah. DJI juga punya night mode gitu kan, dan S Pro apalagi di S Pro 2-nya gitu ya, dia lebih bagus lagi low light-nya. Dan sekarang kita punya pilihan kamera action cam super kecil yang bisa pure video juga gitu. Jadi punya mode malam yang bisa kita pakai buat bikin POV gitu ya kalau lagi motret di malam hari. Oke, ini dia kameranya. Dia nggak langsung di ininya ya, bodinya. Kalau katanya Mas Mobi, ibunya gitu ya. Tapi ya mungkin ada di dalam sini. Ya unboxingnya kayak gini aja. Go explore, go enjoy, go create, go capture dan kawan-kawan. Lalu ada stiker dan buku-buku manual. Dan kalau kalian mau beli sebenarnya udah ada sekarang. Tapi kalau nggak salah masih di Blibli. Kalau udah ada di marketplace lain gue juga bakal taruh di deskripsi. Tapi dia first batch-nya itu di Blibli setahu gue. Harganya di 7 juta sampai 8 jutaan. Tergantung kalian ngambil yang standard bundle atau yang creator bundle yang dapat aksesoris tambahan lagi. Dan pilihan gue memang kayaknya gue lebih oke dengan yang warna hitam sih. Biar dia lebih subtle gitu ya. Dan memang gue kalau pakai baju atau ya pakai baju, pakai jaket, pakai topi dan lain sebagainya, gue bisa warna hitam gitu kan. Jadi kameranya akan lebih subtle gitu, nggak terlalu kelihatan, dan ya gue rasa warna hitam lebih cocok dengan gue. Oke, dia cuma pakai magnet doang di situ ternyata, tapi ini kuat banget sih. Karena sekarang dia full ya bentuknya lingkaran gini ya. Kayak MagSafe tapi bukan MagSafe pastinya karena ini kecil juga. Cuman kalau yang dulu kan dia ukurannya kayak kapsul-kapsul gitu. Nah, di sini gue memang pengen membandingkan juga secara ukurannya nanti. Tapi kita lihat dulu aja apa yang kita dapat di sini. Ini ada pendan, magnet pendan terbarunya, dimana dia bisa dibikin angle gitu ya. Jadi dia ininya itu bisa diputer. Kayak gitu. Jadi kalian tuh bisa ketika lagi pakai dia dibuat agak nunduk atau agak nenggak, tergantung mungkin postur kalian, atau ya tergantung kalian lagi pakai baju apa ya, itu dia bisa menyesuaikan biar benar-benar lurus ke depan gitu ya buat pengambilannya. Strapnya agak unik, beda dari sebelum-sebelumnya, tapi dia agak lentur gitu ya, agak karet-karet gitu. Gue nggak tahu sih, dilihatnya kurang enak ya, tapi mungkin buat dipakai mungkin lebih nyaman, gue nggak tahu. Hey, nah ini pendannya Insta360. Nah ini strapnya, dia agak lentur, cuman ya gue nggak tahu sih ini lebih enak atau enggak, tapi dilihatnya bukan selera gue lah gitu ya. Lalu kita lihat di sini dapat kabel USB-C, C ke C gitu, kita biarin di dalam situ dulu aja. Aksesoris standarnya kita dapat buat dipasangin ke topi, gue rasa yang kayak mounting clip gini nih. Ya ini buat ke topi, kita lihat. Ya lumayan kenceng, tapi bukan yang gimana-gimana ya dibandingkan pendannya tadi. Tapi setahu gue dia harusnya ada kayak mekanisme pengaman gitu sih. Nanti kita lihat lah. Sama ini dia modul untuk house-nya gitu ya. Atau kalau bahasa Mas Mobi, ibunya gitu. Ini aneh juga dia. Tapi ya ini, nah kalau di sini nih dia ada pengamannya.
Dan kita lihat kalau terpasang. Oke. Kita bandingin secara ukuran ya. Karena di sini gue ada juga yang Go 3. Nah, ini adalah Go 3, ini Go Ultra. Dan ya kalau dari segi ukuran kayaknya sedikit lebih besar ya, sedikit lebih memanjang. Cuman kalau dari ketebalan sih kayaknya mirip-mirip sebenarnya. Ya, lebih besar lah karena dia lebih panjang ke situnya keluar, kita bisa lihat. Layarnya juga kayaknya dia lebih gede deh. Lumayan sih, lumayan kelihatan lebih gede. Cuma nggak tahu kalau nyala dia layarnya nyampe mana ya. Tapi ya ini lebih gede si Ultra gitu kan. Sama kita lihat kalau si kamera only-nya. Nah, ini dia. Sebenarnya ya dia jadi kotak, tapi dia bukan 2 kali dari yang kapsul ini ya. Karena dia ya kayak ukurannya lebihnya tuh di kesampingin gitu, dijadiin lebih ke lebar. Karena dia nggak sepanjang yang Go 3, tapi dia lebih tebel gitu kan. Sama gue sih sebenarnya lumayan suka dengan impression di mana lensanya jauh lebih besar ya. Dan ini yang biasanya paling pengaruh di kualitasnya. Karena memang benar juga dia menggunakan sensor yang 2 kali lebih besar. Di mana sensor yang dia pakai itu udah sensor ukuran S Pro gitu ya. Ukuran S Pro, ukuran DJI Action gitu ya. Jadi dia pakai sensor biasanya mereka kan 1/1.3. Di sini malah 1/1.28 gitu ya. Jadi ya menurut gue ini harusnya bakal menarik banget. Dan ya ini impressionnya silahkan kalian lihat dulu. Ini untuk kontaknya. Dan ini kita buka lensanya. Oh, lensanya agak cembung gitu sih ke depan. Jadi agak worry juga sebenarnya, kelihatan nggak dari kamera? Dia agak mencembung gitu. Sama rasanya ini kayaknya harusnya bisa diputer deh kayak. Nah. Jadi ini semacam protektor aja kali ya. Dimana itu harusnya bisa diganti ya. Gitu. Nah, jadi ini protektor aja, lensanya tetap ada di sini. Dan ini buat jaga-jaga buat pengamanan. Nah, yang agak beda di sini dia pakai micro SD card. Jadi dia udah nggak pakai memori internal yang gua agak sayangkan, tapi ya kita lihat nanti bakal jadi keputusan yang tepat atau enggak gitu ya. Nah, ini dia taruhnya ke sini untuk micro SD-nya. Gue juga udah ada sih micro SD-nya dari si Insta360. Kalian kalau pakai yang bundle kreator kalau nggak salah itu kayaknya dapat kali ya untuk si memorinya ini ya. Kalian lihat aja di toko official ya. Dan kita coba sini masukin. Gue sih kalau bisa transfer datanya dari itu langsung colok USB aja kayaknya mungkin micro SD-nya gue akan sangat jarang keluarkan kali ya. Udah biarin aja dia tinggal di dalam sini layaknya memori internal gitu. Cuman suatu saat butuh lebih ya bisa kita upgrade dengan mudah. Nah, itu dia. Oke, gimana ini nyalainnya? Oke, depannya juga langsung ikut nyala. Layarnya gede sih ini. Gede ya, lebih ini. Nggak tahu deh lu soalnya nggak megang juga ya. Oke, dia harus activate dulu seperti biasa. Oke, ini kita coba untuk konekin dulu, tapi tiba-tiba begitu connect juga dia update firmware ya. Jadi ya kita harus tunggu sedikit. Tapi mungkin sambil nunggu gue pengen ngasih tahu kalian sponsor video ini itu adalah Satset Shoot e-course yang dibuat oleh Faim Ahmad. Kalau kalian pengen belajar video model gitu ya buat dapat hasil yang serba satset tapi bagus. Kalau kalian udah kepo kalian langsung cek dulu aja di websitenya karena production value dari kelasnya juga itu mantap banget dan kalian dapat grup eksklusif juga untuk para membernya. Kalau kalian tertarik pakai kode voucher di sini yang silahkan kalian ketik sendiri aja kalaupun kalian gak mau baca gitu ya, kalian kopas aja dari deskripsi kita gitu kan. Dan ya silahkan untuk join kelasnya. Oke, ini sebenarnya sambil kita nunggu update firmware ada informasi menarik lagi nih. Ini ada beberapa updated content dari new firmware-nya ini yang menurut gue ada satu yang sangat menarik. Jadi ini nomor 14 nih ada third party device integration di mana lu bisa control your camera and shot remotely via your Apple Watch, Coros, and other device. Ya, jadi itu kayaknya seru sih. Karena gini, kayak waktu kita POV pakai si S Pro gitu kan, kita taruh di sini depan muka pakai topi, itu ya layarnya ada gambar ya, cuma kita nggak bisa lihat apa-apa karena terlalu dekat gitu dari minimum focus distance mata kita gitu kan. Jadi ya udah cuma kira-kira doang. Tapi kalau misalkan dia bisa nempel di situ dan kita lihatnya di jam sih, oke banget sih. Kita harus cobain. Ayo, nih udah successful. Oke, please reconnect device. Gini, ting. Oke, ini sudah. Oh, activate. Kita activate dulu. Activate. Oh,
dikasih tutorial dulu. Wih, settingannya kayak heboh bener. Nah ini dia bisa up to 4K 60 sekarang ya, tapi kita 30 aja karena channel ini biasa 30. Active HDR, stabilization dia ada beberapa pilihan, low, standard, dan high. Tapi ya kita balik lagi, kita ikutin ininya dulu aja. Buset, menunya banyak juga ya sebenarnya. Yang menarik juga ada pre-recording. Sebenarnya sih kalau di 360 kayaknya udah lama ada pre-recording, cuma gue nggak tahu deh di Action Cam tuh ada nggak ya pre-recording. Jadi fungsinya tuh menarik ya kalau kita hunting burung gitu ya, wild photography. Jadi ketika ada momen kita baru mencet, dia akan record beberapa saat ke belakang gitu. Ada pre-recordingnya. Jadi ya menurut gue itu seru banget gitu. Dan apalagi untuk sebuah action cam. Tapi kita lihat di sini ya, ini menu-menu bisa ke samping juga. Buset, baik banget ya. Ini kayaknya butuh nanti di review sih. Lebih apa ya, dalamnya. Nah ini biasanya buat lihat media. Oke. Top border indicator light facing up, horizontal shooting confirm. Double tap to zoom. Dan ya ini real time, kita lihat kalau misalkan kita cabut dia edge confirm. Oke, dia masih terkoneksi. Dan ya itu ada muka gue. Mungkin kita ubah kali ya ke pure video dulu. Ini kan video, kita ke pure video mode gelapnya karena ini kita indoor. Dan kita lihat. Ada delay nggak pas lo pisah dari modulnya? Nggak ada sih, langsung nyambung aja dia. Kayaknya mungkin emang koneksinya udah wireless kali dari awal. Cuma ya memang ada delay sedikit. Cuma maksudnya pas gue cabut tuh nggak ada kayak dia ngehang dulu baru nongol. Nah ini ya, dia sambil nge-record. Nah ini sekarang kan gelap sebelah sana, kita lihat. Set. Oke, itu dia. Ya di sini sih noisy ya. Cuman memang pure videonya Insta360 itu dari dulu dilihat di layar tuh noise. Cuman ketika kita play biasanya dia udah lebih oke. Coba gue mau lihat juga sih di sini. Nah tuh kan jauh lebih bersih. Ribet. Nah oke sih. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya? Bisa diem nggak lo? Terlalu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya biar dia ada di jam tangan gua? Bentar, kita pasangin aksesorisnya dulu ya, biar proper. Wes, ini bukan sponsor ya guys. Walaupun logonya terlihat jelas, tapi ini satu-satunya topi yang bisa kita temukan. Oh, dia begini ya harusnya. Nah, baru di sininya normal. Soalnya beda. Tadi harusnya kelihatan ya, karena ini kerekam juga dari kamera atas, tapi ya kita coba record. Wah, nah ini setup unboxing kita, gitu ya. Ini kamera, set, gitu kan, dan ya, kayak gitu. Gambarnya oke sih, cuma ya lo belum bisa lihat. Jadi kalian lihat di ini aja. Ya kalau kalian sih nonton langsung dari sini ya, karena harusnya dia udah nge-record juga, kita udah ada SD card di dalam. Tapi ini buat unboxing kayaknya seru. Coba kita lihat. Cannot access camera files. Oke, mungkin karena lagi recording juga. Nah, itu bisa kayak set. Wah, ini seru sih. Buat konten. Ini seru banget. Cuman satu pertanyaan gue adalah bagaimana caranya dia nyambung ke jam tangan. Itu kita harus dapat itu dulu paling enggak sebelum video ini berakhir. Oh, harusnya gue sambil rekam. Jadi experience sendiri kan. Beuh. Kita cari Insta360. App-nya harusnya Insta360 kan. Indra, malah nama bapak gue situ. Insta360, oh ini. Gue nggak pernah ngetik guys di Apple Watch, jadi maafkan. Oh ini search. Nah ini nih ada nih. Bener ini kan? Ya nggak ada lagi sih. Coba. Gue ultra langsung connect coy. Tadi gue nggak lihat kayak udah keinstall juga. Nah ini di sininya nongol. Kita confirm. Astaga ini. Oh udah. Kita confirm. Please connect device. Allow Insta360 for your location. Allow while using app. Pure video. Oke, ini
Ternyata dia tidak ada gambar ya guys. Oh sorry. Please stop current task first. App connected to save power. Oke. Mana ini nggak ada. Tidak ada gambar guys ternyata. Cuma ini doang. Cuma untuk kontrol. Ya. Jadi kita masih harus bawa-bawa ini ya. Mungkin itu bisa jadi sedikit ini ya, masukan lah buat Insta360 karena gue yakin harusnya bisa. Cuma mungkin lebih kompleks ya karena maksud gue kenapa gue yakin harusnya bisa karena iPhone itu bisa gitu kan buat previewnya ada di sini. Dan kalau misalkan Insta360 bisa melakukan itu atau mungkin mereka justru masih nyimpen untuk update berikutnya biar kita ada pembaruan yang lebih gokil, ya menurut gue itu akan jadi ini ya, update yang gede banget. Cuman untuk sekarang dia ternyata hanya untuk kontrolnya aja kita. Nah, ini dia start record. Dan ya, kurang lebih begitu guys untuk video kali ini. Sedikit impressionnya aja, semoga bisa ya jadi gambaran buat kalian. Dan kalau kalian udah tertarik buat beli, kalian bisa cek aja, linknya ada di deskripsi kalau udah ada gitu ya. Tapi ya paling segitu aja, silahkan tunggu reviewnya, semoga bisa kita kerjakan dalam waktu dekat. Cuman memang pegangan kita lagi agak lumayan banyak ya, jadi ya silahkan ditunggu dulu aja. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.